Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bikin seorang pemimpin itu hebat? Apakah itu bakat dari lahir, atau sesuatu yang bisa dipelajari? Nah, selama 100 tahun terakhir ini, jawaban kita untuk pertanyaan itu udah berubah banget. Hari ini, kita bakal telusuri bareng-bareng evolusi kepemimpinan. Dari yang tadinya dianggap pahlawan mitos, sampai jadi pemimpin yang adaptif di zaman sekarang. Yuk kita mulai perjalanannya. Ini nih pertanyaan intinya. Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Jawaban dari pertanyaan ini tuh bukan cuma soal teori loh. Ini yang menentukan gimana cara kita merekrut CEO, cara kita melatih manajer, dan bahkan cara kita milih pemimpin negara. Pertanyaan inilah yang bakal jadi kompas kita di sepanjang penelusuran kali ini. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari era Great Man. Zaman di mana pemimpin dianggap sebagai pahlawan yang ditakdirkan. Terus, kita geser ke era sifat. Ini adalah usaha ilmiah pertama untuk mengukur apa aja kualitas seorang pemimpin. Setelah itu kita lihat era perilaku, yang mengubah fokusnya ke apa yang dilakukan seorang pemimpin. Dan kita akan finish di era modern, di mana kita akhirnya sadar kalau konteks itu adalah segalanya. Perjalanan kita dimulai dari era yang paling awal, di mana ide soal kepemimpinan itu masih simpel banget, bahkan hampir mistis. Misinya saat itu adalah mencari sang terpilih, individu-individu luar biasa yang diyakini memang terlahir untuk memimpin. Nah, ada sejarawan namanya Thomas Carlyle yang ngerangkum teori Great Man ini dengan pas banget. Sejarah dunia tidak lain adalah biografi orang-orang besar. Jadi, menurut pandangan ini, kemajuan manusia itu ya didorong oleh segelintir pahlawan ini. Tokoh-tokoh kayak Napoleon atau Soekarno itu bukan sekedar produk zaman mereka, tapi merekalah yang menciptakan zaman itu. Terus peran masyarakat apa? Ya, sebagian besar cuma jadi pengikut aja. Jadi, asumsinya tuh jelas banget ya. Pertama, kepemimpinan itu adalah hak istimewa sejak lahir, bukan skill yang bisa dilatih. Kedua, pemimpin besar itu bakal muncul pas dibutuhin, seolah-olah dipanggil oleh takdir. Dan ketiga, mereka punya kualitas-kualitas yang secara fundamental beda banget dari kita semua. Nah, disinilah pergeseran besarnya terjadi. Kita pindah dari mitos ke metode. Para pemikir mulai skeptis sama ide soal takdir, dan mulai nanya, oke deh, kalau pemimpin itu spesial, coba buktiin. Bisa nggak kita identifikasi dan ukur sifat-sifat spesifik yang membedakan mereka dari orang lain? Inilah awal mula dari teori sifat. Dan setelah riset puluhan tahun, ya memang ada sih beberapa korelasi. Coba kita lihat, sifat-sifat kayak kecerdasan, determinasi, dan integritas itu sering banget muncul di pemimpin yang efektif. Tapi ada masalah gedenya. Para peneliti nggak pernah bisa nemuin satu daftar sifat yang universal, yang berlaku di semua situasi. Kesimpulannya jadi jelas, cuma punya sifat yang tepat aja tuh nggak menjamin kesuksesan. Karena teori sifat ini mentok dan nggak bisa kasih jawaban pasti, akhirnya muncullah sebuah revolusi pemikiran. Para peneliti mengubah pertanyaannya total, mereka berhenti bertanya, pemimpin tuh orangnya kayak apa sih? Dan mulai bertanya, apa sih yang dilakukan oleh pemimpin? Ini adalah perubahan besar dari sifat ke perilaku. Studi-studi penting kayak yang dari Ohio State menyimpulkan kalau perilaku pemimpin itu pada dasarnya bisa dibagi jadi dua hal. Sisi pertama itu fokus ke tugas, misalnya bikin rencana, netapin standar, dan ngejar hasil. Sisi kedua itu fokus ke orang, ngebangun hubungan, mendengarkan, dan mendukung tim. Simpelnya, tugas dan manusia. Nah, ini dia nih, bagian yang mengubah segalanya. Kalau kepemimpinan itu soal perilaku, artinya kepemimpinan itu bisa diajarin. Ini bukan lagi hak istimewa segelintir orang yang terlahir hebat. Ini adalah sebuah keterampilan yang bisa dikembangkan oleh siapa aja. Konsep kepemimpinan baru saja dibuat jadi lebih demokratis. Model ini, yang disebut managerial grade, nunjukin gimana dua perilaku tadi, fokus pada produksi dan fokus pada orang, bisa berinteraksi. Di satu sisi ekstrim, ada manajer otoriter, yang cuma peduli hasil. Di sisi lain, ada manajer country club, yang baik banget tapi nggak menghasilkan apa-apa. Tujuannya, menurut model ini, adalah jadi manajer tim, yaitu tinggi di keduanya. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Para peneliti akhirnya sadar kalau gaya ideal 99 itu pun nggak selalu berhasil. Gaya kepemimpinan terbaik ternyata sangat bergantung pada situasi. Dan ini yang membawa kita ke era berikutnya, di mana konteks menjadi raja. Di era modern ini, kita jadi sadar, nggak ada tuh yang namanya satu gaya terbaik. Teorinya pun jadi makin beragam. Ada kepemimpinan situasional yang ngajarin pemimpin buat jadi kayak bunglon, mengubah gaya tergantung kesiapan timnya. Ada kepemimpinan transformasional yang fokusnya lebih besar lagi,
menginspirasi orang dengan visi yang kuat. Sementara pendekatan lain menekankan pentingnya menjadi pemimpin yang otentik dan tulus. Intinya, kepemimpinan itu jadi jauh lebih personal dan ya, lebih kompleks. Oke, jadi setelah kita jalan-jalan dari satu era ke era lain, apa dong artinya buat pemimpin zaman sekarang? Nah, cara paling gampang buat melihatnya adalah dengan menganggap bahwa setiap era itu udah ngasih kita alat yang berbeda untuk dimasukkan ke kotak peralatan kepemimpinan kita. Yuk kita rangkum pelajarannya, anggap aja gini, sifat bawaan Anda seperti determinasi atau integritas itu adalah fondasi Anda. Lalu perilaku Anda, gimana cara Anda mengatur tugas dan membangun hubungan, itulah cara Anda membangun di atas fondasi itu. Dan yang paling penting, pemahaman Anda tentang konteks, siapa tim Anda, apa tujuannya, itulah yang menentukan alat mana yang paling pas untuk Anda gunakan. Jadi, kita sudah menempuh perjalanan yang panjang, dari pahlawan yang ditakdirkan sampai manajer yang adaptif. Ini jadi bikin kita mikir ya, di dunia yang serba berubah kayak sekarang, ada AI, kerja remote, tantangan global. Kira-kira teori kepemimpinan hebat berikutnya bakal seperti apa ya? Nah, coba kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.